Hai guys, saya David Herdiansa di podcast Online. Dan kali ini saya akan ngebawain tema tentang pendidikan. Dan ya, subtemanya ini tentang aturan-aturan sekolah yang bisa dibilang sangat gimana gitu ya. Kali ini aturannya itu tentang rambut. Ya, rambut itu paling nyebelin, paling keselin bagi cowok. Nah, kali ini tuh tentang aturan rambut itu sebenarnya apa sih maksud dari aturan rambut tersebut? Dan sebelum saya bahas lebih lanjut, kali ini saya akan perkenalkan guys kita bernama Abid. Bid, Halo Dipit. gimana kabarnya Bid? Alhamdulillah baik. Sehat Bid? Sehat. Alhamdulillah. Oke, bagus. Dan Bid, Yuk. menurut Abid, kira-kira aturan rambut sekolah itu wajar gak sih? Dan kenapa harus ada aturan rambut di sekolah? Kalau menurut saya ya, itu untuk mengajarkan ke kita supaya patuh dan tertib gitu, disiplin terhadap peraturan sekolah. Jadi kalau aturannya panjang rambut maksimal 3 cm, ya mau nggak mau harus diikutin gitu. Jangan nunggu gurunya yang ngasih peringatan, rambut kamu udah panjang gitu, atau kena razia dulu baru dicukur. Intinya sih itu ya, untuk membiasakan kita patuh dan tertib terhadap peraturan sekolah. Dan juga guru kita itu pengen kita tuh sebagai pelajar maka berpenampilanlah seperti seorang pelajar gitu, yang rambutnya pendek, rapi, enak dilihat gitu. Bentar. Berarti rambut panjang tuh nggak termasuk rapi gitu. Walaupun rambut panjang tapi rapi gitu kelihatannya. Iya, sayangnya guru-guru kita ngeliatnya kayak gitu ya. Gak tahu kenapa ya. Padahal kan banyak yang rambut panjang tapi dibuat rapi. Bener. Kenapa harus patokannya rambut pendek itu yang dibilang rapi? Mungkin karena rambut pendek itu dilihatnya rambut panjang ya, rambut panjang kayak gembel gitu. Dilihatnya rambut panjang tuh kayak gelandangan gitu. Entah kenapa ya guru-guru kita ngeliatnya tuh kayak gitu, langsung ngebayanginnya ke situ. Mungkin karena beda zaman juga kan. Oke. Bit, tahu gak sih sebenarnya katanya, tapi nggak katanya juga sih, emang ada. Jadi pada zaman Orde Baru itu rambut gondrong itu terkenal dengan negatifnya. Gimana Bit? Dari yang saya lihat ya di internet, sebenarnya ini bukan cuma dari masa Orde Baru, bahkan sejak Orde Lama pun juga, sejak kepemimpinan Soekarno, pemuda-pemuda yang rambut gondrong itu dicapnya kayak kebarat-baratan gitu. Tidak ada jiwa nasionalismenya, nggak mencerminkan bangsa Indonesia lah gitu. Nah, di zaman Orde Baru ini itu kayak makin lebih ditekankan lah gitu. Pandangan negatif kepada rambut gondrong ini kayak makin makin parah lah gitu intinya. Ya, langsung bisa tiba-tiba. Nah, gitulah. Bahkan sampai ada gerakan anti gondrong. Orang-orang gondrong ini bisa aja nggak bisa mendapatkan pelayanan publik. Tapi sebenarnya kalau masalah aturan rambut itu harus ditetapkan di sekolah dan suruh mengatur siswanya agar berambut pendek. Padahal kalau siswanya itu merasa malu, itu sebenarnya merugikan siswa juga. Benar. Tahu nggak? Memang sih ya, di mana-mana kan penampilan adalah yang utama gitu. Cara orang menilai kita itu kan yang pertama dari penampilan. Ketika kita merasa penampilan kita bagus, good looking, maka kepercayaan diri kita pun juga akan bertambah, termasuk dalam memahami pelajaran. Ketika kita merasa nyaman dengan penampilan kita, maka pelajaran pun juga akan lebih mudah gitu buat masuk ke otak kan, menerimanya tuh lebih gampang. Nah, ini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan juga, ada hubungannya dengan fungsi otak kita yang namanya otak reptil. Otak reptil itu. Otak reptil ini adalah salah satu bagian dari 3 otak kita, ada otak reptil, mamalia, dan neokortex. Otak reptil ini adalah fungsinya mengatur informasi. Mengatur maksudnya sebuah informasi baru ke dalam otak kita, ingatan kita. Iya, betul. Atau namanya sang penjaga. Jadi kalau otak reptil nggak bekerja, otak reptil itu bisa nggak bekerja karena malas,
kesal, marah, dan ya seperti itu. Jadi kalau misalkan siswanya merasa marah, kesal karena aturan tersebut, jadi proses belajar pun kurang maksimal. Iya, Jadi sama aja gitu. bohong kan, belajar dari pagi sampai sore nggak ada yang masuk sama sekali kalau misalkan seperti itu. Jadi bagusnya menurut Abid gimana, Bid? Saya luruskan dulu ya. Jadi bukan otak kecil tidak bekerja, justru malah otak reptil ini bekerja ketika kita mendapatkan ancaman atau merasa adanya gangguan dari luar. Nah, otak reptil ini yang mengatur sensor refleks kita. Contohnya pas kita merasa kepanasan atau kehujanan, otomatis kan kita langsung buru-buru kan nyari tempat untuk berteduh tanpa harus berpikir panjang tuh. Nah, otak reptil ini yang mengatur refleks kita, termasuk ketika kita merasa marah, merasa kesal. Pokoknya kita merasa ada ancaman lah dari luar. Nah, otak reptil ini yang bekerja. Ketika otak reptil bekerja, maka informasi yang masuk tuh bisa terganggu, terhambat, bahkan bisa nggak masuk sama sekali gitu. Alurnya ada informasi masuk ke otak melalui otak reptil. Setelah itu dialirkan informasi ke otak mamalia, habis itu masuk ke otak kita yang tugasnya mengolah informasi, neokorteks namanya. Nah, jadi otak reptil ini istilahnya kan sang penjaga ya. Kalau otak neokorteks ini disebutnya si pemikir. Makanya kadang kan ada orang yang marah asal ngomong, nggak mikir dulu. Kalau kita merasa terancam, informasi bisa nggak nyampe ke neokorteks. Tapi kalau kita merasa terpuaskan, maka informasi ini akan mudah masuk gitu. Jadi misalkan ada siswa dari rumah udah pede nih, rambutnya bagus lah gitu kan, gondrong, baru, rapi, enak dilihat lah. Terus nyampe sekolah tiba-tiba kena razia, pitak sana pitak sini, berantakan nggak jelas. Itu tuh dia langsung down. Iya, langsung down. Dan ketika masuk kelas dia merasa terganggu, nggak nyaman, maka jangan harap gitu sama dia di sekolah dari jam 7 sampai jam 3 tidak ada informasi yang masuk ya. Betul gitu, dia nggak bisa menerima pelajaran dengan baik karena dia merasa nggak nyaman gitu, merasa terganggu. Dan masalah rambut ini juga sering kan dipermasalahin gitu, bahkan sampai ada orang tua yang melapor ke pengadilan gitu gara-gara rambut anaknya tuh dirazia gitu, kena razia sampai lapor ke pengadilan ya kan, gara-gara rambut tuh. Benar, jadi ini tuh bukan cuma masalah rapi nggak rapi, tapi juga masalah harga diri juga, masalah rasa aman, rasa nyaman. Otak reptil kita pun juga bisa terganggu kerjanya ketika kita paksakan. Katakanlah misalnya hujan, terus kita nggak ada tempat buat berteduh, otomatis kan harusnya kita nyari tempat buat berteduh kan. Ketika dipaksa buat nggak berteduh, otak reptil kita bisa rusak. Sama ketika halnya kita nahan marah gitu, ketika rambut kita dipitak-pitakin ya kita juga gak bisa marah kan sama guru, tapi di sisi lain juga kita kesel ya kan. Jadi semuanya tuh jadi serba salah. Benar. Kalau misalkan kita misalkan kita tidak menuruti guru juga akan tidak enak dalam mengajar. Dia bilang bahwa rambut gondrong itu, rambut panjang itu jelek, nggak enak dilihat. Dan itu juga bisa buat guru juga malas untuk ngajar. Jadi menurut Abid gimana Bid bagusnya ya? Tapi kan sebenarnya rambut, kenapa harus rambut? Padahal kan semua bisa diatur, bisa aja sepatu, pakaian, ataupun mengumpulkan PR dengan cepat, tugas dengan cepat, atau masuk dengan cepat sesuai jamnya. Tapi kenapa harus rambut? Rambut itu bener nggak mandang orang yang rajin, orang yang males, bener. Orang yang pinter, orang yang belum pinter, semuanya kena. Iya. Gimana Bu? Sebenarnya ya kalau kita lihat tujuan aslinya kita sekolah kan itu buat belajar gitu, buat menerima ilmu, buat menerima informasi baru. Itu kan sebenarnya tujuan kita sekolah. Itu ya. pasti. Nah, jadi kalau rambut gondrong bikin siswa nyaman, informasi, ilmu gampang diserap, kenapa harus diatur pendek gitu? Masalah kerapihan, masalah disiplin, tata tertib ini kan bisa diatur dari banyak hal, dari pakaian, buku, tepat waktu saat mengumpulkan tugas,
yang menurut saya lebih masuk akal gitu ketimbang rambut gondrong. Ya sama halnya jika ya siswa lapar terus belum sarapan. Kalau alasan dia nggak sarapan itu bisa ditolerir, ya lebih baik izinkan saja gitu kan buat sarapan. Sama dengan halnya rambut gitu. Kalau misalkan dia gondrong tapi rapi gitu, kenapa harus dipendekin? Definisi rapi tiap orang kan pasti ya nggak jauh beda lah, kita sama-sama tahu rapi itu kayak gimana gitu kan. Terus kenapa juga harus rambut pendek itu yang jadi patokan rapi gitu? Gondrong pun sebenarnya juga bisa rapi. Iya, seharusnya begitu ya. Tapi saya ada konspirasi gitu. Kali mungkin ya. Ini tuh balas dendam dari para guru-guru. Jadi guru-guru laki itu kan dulu waktu sekolah rambutnya juga kena. Akhirnya menurut gitu ya. Dan yang cewek mungkin pacarnya atau temennya yang kena. Iya. Iya, enggak gitulah. Masa guru kalau dia Nggak. gondrong, kalau dia pengen gondrong nggak mungkin lah jadi guru. Iya, itu bercanda, oke? Udah ya, mungkin sampai sini aja. Oke, David, makasih banyak udah diundang di podcast ini. Dah, bye. Semangat tugasnya. Semangat juga. Ya guys, tadi udah selesai kita podcastnya dan kali ini mungkin masih berlanjut tapi di episode 2 dan bukan bersama saya lagi tapi ada satu orang lagi dan mari kita lihat.